teknis pengentrian laporan akhir. Jadi untuk entry laporan akhir, Bapak Ibu klik saja judul yang akan dilaporkan. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih akan mengisi section laporan yang mana dulu gitu ya. Tidak mesti dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, bebas saja Bapak Ibu yang ready datanya yang mana. Misalkan saja kita akan coba mengisi abstrak dulu begitu ya. Jadi kita edit ya, seperti biasa edit, kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan data abstrak. Misalnya ini adalah abstrak. Ya, tentunya nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Kemudian nanti beberapa isian di section abstrak ini mungkin hanya ada di pengabdian tapi tidak ada di penelitian gitu ya. Ini contohnya, ini kebetulan proyeknya pengabdian, maka ada isian tambahan adalah masalah. Nah, ini silakan nanti diisi, uraikan masalahnya apa yang dihadapi di proyek pengabdian Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga isian kata kunci dan topik. Ini juga sama, kata kunci hanya ada muncul di kata kunci di penelitian dan pengabdian ada, tapi untuk topik hanya ada di pengabdian. Nah, untuk kata kunci Bapak Ibu bisa pisahkan dengan tanda koma, misalnya ya. Misalnya sementara kita tulis aja dulu, misalnya ini sampah, air bersih, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada isian yang berwarna biru, background-nya ya, dan ada yang kosong gitu ya, tidak berwarna biru. Ini maksudnya apa? Ini adalah kalau berwarna biru artinya wajib diisi. Kalau kosong, pasti di-save saja tidak bisa gitu ya. Mari kita tes ya. Misalnya ini kita kosongkan gitu ya. Kemudian kita coba save, maka nanti akan di-warning seperti ini. Invalid fields, kata kuncinya masih kosong. Jadi memang semua isian yang berwarna biru, background-nya itu artinya wajib diisi. Nah, seperti ini kalau kita save, maka akan berhasil. Karena yang wajib sudah kita isi gitu ya. Nah, ini terkait isian abstrak. Nah, kemudian misalnya kita coba isi bagian publisitas gitu ya. Jadi memang tidak harus ngurut ya dari kiri ke kanan, pokoknya sesiapnya data yang Bapak Ibu punya, maka didahulukan saja. Misalnya setelah itu kita entry bagian publisitas. Publisitas ini sebetulnya memang isian khusus untuk kegiatan yang pengabdian. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan semua link-link berita di internet terkait kegiatan pengabdian Bapak Ibu. Gitu ya. Bisa YouTube, bisa berita, bisa apapun selama ada linknya di internet gitu ya. Nah, misalnya ini contoh yang sudah ada. Misalnya Bapak Ibu kebetulan ikut program penulisan ya, artikel populer ya yang ditawarkan Media Indonesia kerjasama dengan ITB, Reka Cipta, nah gitu kan. Itu nanti bisa dimasukkan di sini. Ini judulnya, ini alamat linknya, kalau ada filenya, maka juga bisa diupload di sini. Jadi nanti bisa dipilih gitu ya, filenya yang mana, nanti bisa tinggal di-upload saja. Misalnya ini ya, cara menguploadnya seperti itu. Kemudian bagaimana save-nya, tinggal tekan tombol save. Jadi ulangi lagi ya, di semua isian sebetulnya sama. Bapak Ibu nyalakan dulu tombol edit gitu ya. Kemudian untuk mengedit tinggal double klik di sel yang terkait gitu ya. Klik-klik sehingga isian tersebut dalam keadaan siap entry gitu ya. Nanti kalau ketemu isian yang berwarna biru itu artinya wajib diisi. Kalau tidak biru, itu opsional. Sebaiknya diisi, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tidak akan menyebabkan sistem tidak bisa men-save gitu ya. Nah, jadi polanya selalu seperti itu, double klik untuk mengedit gitu ya. Kemudian kalau untuk menambahkan baris baru, misalnya kebetulan project Bapak Ibu ada juga di YouTube misalnya. Diklik saja, tekan tombol yang ada tulisan add a line. Jadi untuk menambahkan baris baru, ini ketik saja misalnya proyek biji sawit misalkan. Nah, kemudian kita klik link YouTube-nya.
Misalnya apa ya, kita bebas, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, ini nanti ada biasanya ada linknya di sini berisinya ID berupa ID acak gitu ya dari video Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menyimpan bisa langsung tekan tombol save gitu ya. Ini sudah tersimpan. Atau Bapak Ibu bisa aja sekaligus menambahkan beberapa baris gitu ya. Tambah baris lagi gitu ya. Itu bisa juga dilakukan, tapi ya nanti mungkin ada risiko ketika ada gangguan di koneksi internet. Kalau belum sempat tekan tombol save, jadi ada kemungkinan hilang gitu ya, yang tadi data-data yang tadi belum sempat tersave. Jadi sebaiknya ya kira-kira dalam satu section itu diselesaikan dulu semuanya, kemudian tekan tombol save untuk menghindari jaga-jaga ada gangguan di koneksi Bapak Ibu. Bagaimana untuk menghapus data? Sama gitu ya. Bapak Ibu tekan dulu tombol edit gitu ya. Ini tombol edit itu menandakan bahwa saya siap merubah dokumen ini. Kemudian nanti akan muncul ikon seperti tong sampah gitu ya di sebelah kanan. Misalnya data ini akan dihapus, Bapak Ibu tinggal tekan tombol tong sampah, maka datanya sudah hilang. Untuk memastikan hilang, Bapak Ibu tekan tombol save. Begitu terus ya. Jadi modusnya kira-kira sama. Kemudian kita loncat lagi ke isian misalnya tim. Ya. Nah, tim ini isinya adalah daftar anggota dari kegiatan PPM Bapak Ibu gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu double klik ya, maksudnya kita lihat saja dulu yang sudah ada di contohnya. Ada 3 jenis anggota tim, bisa pegawai ITB, bisa mahasiswa, bisa non ITB. Kalau Bapak Ibu memilih pegawai ITB, misalnya kita pilih saja yang baru. Misalnya kita ketik Pak Joko misalnya. Nah, Joko Suprijanto misalnya. Nah, ini langsung terisi namanya. Yang lain-lainnya juga terisi dengan default. Yang biru-birunya sudah terisi semua. Karena data ini kebetulan sudah ada di internal kita. Nah, mungkin yang perlu disesuaikan adalah data berapa alokasi yang bersangkutan dalam satuan jam per minggu. Dan berapa bulan yang bersangkutan terlibat dalam proyek PPM Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, beda isian tentu saja beda kelengkapan datanya gitu ya. Nah, itu kan untuk kategori tim yang pegawai ITB. Bagaimana dengan yang lain? Kita coba misalnya yang mahasiswa ITB. Nah, kalau mahasiswa ITB, kita tidak bisa memilih seperti tadi ya, dari database sudah ada data nama pegawai. Kalau mahasiswa kebetulan kita belum ada database-nya. Nah, jadi kalau mahasiswa nanti dituliskan saja nama mahasiswanya siapa, misalnya Dadan. Kemudian sama seperti yang tadi, ditanya juga berapa alokasi jam per minggunya dan berapa lama atau berapa bulan yang bersangkutan terlibat di dalam proyek Bapak Ibu gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan sebelumnya, itu ada form isian, kolom isian jenis identitas. Nah, untuk mahasiswa ini Bapak Ibu perlu menyatakan NIM-nya berapa gitu ya. Kalau di awal call for proposal juga kan sebetulnya ada, cuman karena belum definitif masih bisa disebut saja mahasiswa 1, S1 atau S2. Tapi saya yakin kalau untuk di masa sekarang, di masa pelaporan ini pasti sudah jelas gitu ya, siapa si A, si B-nya gitu ya. NIM-nya sudah ada lah gitu ya. Jadi silakan nanti dituliskan di sini NIM-nya berapa. Kemudian ada satu lagi tanda apakah dia mahasiswa yang terlibat untuk program MBKM atau tidak. Itu ya. Kalau terlibat di program MBKM, silakan bisa dicentang. Tapi kalau tidak, bisa di-uncentang. Nah, berikutnya untuk jenis tim yang bukan mahasiswa ITB, bukan juga pegawai atau non-ITB. Nah, ini juga isiannya berbeda lagi, tapi beberapa hal sama. Jadi, nama itu wajib. Misalnya siapa gitu ya. Dadang Masyhuri misalnya. Kemudian berapa jam alokasi per minggunya, berapa bulan dia terlibat di dalam proyek kita, dari organisasi mana, bisa disebutkan nama kampus, atau kalau dia lembaga komersial sebutkan nama perusahaannya gitu ya. Kemudian keahliannya apa, misalnya apalah gitu ya. Berikutnya adalah identitasnya. Nanti kita akan coba cek identitasnya. Di sini kita menyediakan pilihan beberapa identitas, bisa berbentuk Sinta ID, atau Google Scholar ID, Scopus gitu ya, atau NIM, atau ya kalau tidak ada sama sekali minimal emailnya. Jadi ini pilihannya.
mana yang Bapak Ibu ketahui saja gitu ya. Tapi ini sifatnya wajib diisi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saya hanya tahu emailnya, ya silakan, nggak apa-apa, tuliskan saja. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, isian-isian yang lainnya beberapa otomatis akan mati gitu ya, karena misalnya terkait MBKM kebetulan tidak relevan untuk anggota tim yang jenisnya non-mahasiswa. Jangan lupa nanti tekan tombol save. Nah, jadi begitu terus Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini datanya tidak valid karena namanya tidak betul, kita mau hapus ya, Bapak Ibu tinggal edit, kemudian lihat di sebelah kanan ada icon tong sampah, tinggal tekan, maka hilang. Ini juga misalnya mau dihapus, tinggal tekan, maka hilang. Dan tekan lagi tombol save. Jadi begitu terus polanya. Oke, kita lanjut. Publisitas sudah, tim sudah, abstrak sudah, kita loncat dulu ke evaluasi diri bersama. Nah, evaluasi diri ini isinya adalah refleksi dari Bapak Ibu ya. Di akhir setelah kegiatan ini dijalankan, nah pertama isian tentang tujuan proyek. Bapak Ibu nanti bisa tuliskan saja sesuai dulu ya, yang waktu di proposal apa gitu tujuan-tujuannya, atau mungkin di tengah jalan jika memang ada perubahan tujuan, maka dituliskan saja di sini. Misalnya di sini saya punya 2 tujuan untuk judul contoh ini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya tujuan yang tercapai, itu Bapak Ibu bisa centang centangan di kolom tercapai ini. Caranya bagaimana? Tinggal klik 2 kali, klik, nah seperti itu, sehingga si sel tersebut dalam keadaan siap entry gitu. Dan ini juga terlihat bahwa ini warnanya biru, berarti memang harus diisi. Kemudian untuk ini misalnya, nah kalau tercapainya kita tidak centang, artinya tidak tercapai ya, kalau tidak dicentang. Kalau dicentang ini tercapai. Nah, kalau dicentang tercapai, Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan keterangannya. Kenapa tidak tercapai? Karena tercapai. Nah, tapi contoh untuk yang kedua, ini ceritanya tidak tercapai. Maka kalau Bapak Ibu lihat, katanya tidak dicentang, ininya jadi biru alias wajib diisi. Jadi untuk yang tidak tercapai, Bapak Ibu harus jelaskan kenapa tidak tercapai. Begitu kira-kira. Bagaimana untuk menambahkan yang baru? Sama seperti sebelumnya. Bapak Ibu tinggal klik, ada link atau tombol add a line, ya. Tinggal tambahkan. Misalnya ini uji coba ke mesin diesel misalnya. Nah, itu kemudian misalnya kalau tercapai ya tinggal dicentang sehingga tidak perlu dijelaskan. Tapi kalau tidak tercapai, memang ini harus diisi gitu ya. Ya anggap saja tercapai lah ya. Gitu. Kemudian tekan tombol save. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat selalu sama pola pengentriannya. Kemudian ada isian sinergi dengan proyek lain gitu ya. Bapak Ibu bisa tuliskan. Nah, ini warnanya tidak biru, berarti opsional. Kalau ada mangga diisi, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tidak akan menyebabkan sistem memberi peringatan gitu ya untuk diisi. Nah, yang bawah-bawahnya misalnya ini kebetulan wajib gitu ya. Mangga bisa dituliskan misalnya manfaat proyek, manfaat bla 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 gitu ya. Silakan aja disesuaikan dengan kegiatan PPM Bapak Ibu gitu ya. Kemudian juga sama permasalahan dan saran gitu ya. Nanti bisa diisi dengan masalah-masalah atau kendala yang dihadapi Bapak Ibu ketika pelaksanaan dari apapun ya, baik dari aspek administrasi atau dari substansi, mangga diceritakan saja. Kemudian juga rencana kelanjutan juga bisa diceritakan terkait follow up Bapak Ibu rencananya setelah ini berakhir mau ada apa lagi gitu ya yang masih terkait inline dengan project yang ini. Saya ini sementara demo datanya dummy dulu. Nah, kira-kira seperti ini misalnya, kemudian tekan tombol save. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah tersimpan ya, walaupun memang ini masih belum memadai, nanti bisa dilengkapi lebih lanjut. Nah, kemudian yang lain-lainnya kita akan lihat, evaluasi ini sudah, abstrak sudah, tim sudah, publisitas sudah, nah kemudian lokasi. Lokasi ini sebetulnya isian yang hanya ada di pengabdian ya. Kalau di tipe penelitian kita coba lihat itu kan tidak ada ya, tadi sudah pernah kita lihat. Nah, ini penelitian
Ini tidak ada lokasi, tidak ada publisitas, tidak ada. Nah, kalau di pengabdian sengaja kita tunjukkan yang pengabdian karena berarti ya nanti yang penelitian tidak usah isi gitu ya. Karena nanti menunya juga nggak ada. Nah, ini isinya adalah daftar semua lokasi tempat pengabdian masyarakat dilakukan. Jadi di sini kita memungkinkan bahwa satu kegiatan bisa dilakukan serentak di beberapa tempat. Nah, untuk diisinya pertama ini ada isian terkait nama komunitas, misalnya Karang Taruna di Lombok misalnya, atau di Sumedang aja deh. Sumedang, ininya Jawa Barat. Di sini kita kebetulan sudah ada loadingkan database seluruh provinsi, seluruh kabupaten, kecamatan, dan desa mengacu pada data BPS gitu ya. Misalnya ini Sumedang, Bapak ketik aja beberapa kata, nanti akan dilengkapi autocomplete. Kemudian Sumedang Selatan misalnya. Nah, kemudian ini desanya juga sudah relevan, yaitu desa di Kecamatan Sumedang Selatan. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita ketikkan beberapa, terutama yang jenisnya database referensi ya. Itu kita beberapa sudah kita siapkan, terutama seperti lokasi seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini di kolom utama, Bapak Ibu diminta mencentang mana yang merupakan lokasi utama gitu ya. Minimal satu deh. Gitu. Bukan minimal satu. Satu aja gitu. Satu aja dari beberapa lokasi ini yang utama, karena nanti itu yang akan jadikan patokan kita untuk ditembakkan ke web pengabdian. Jadi walaupun lokasinya banyak, tapi di web pengabdian mungkin hanya dimunculkan hanya salah satu aja. Web pengabdian tuh maksudnya yang ini Bapak Ibu. Kita sambil buka ya. Nah, jadi di web pengabdian kan kita ada peta sebaran pengabdian ya. Nah, untuk yang sebaran pengabdian itu akan memilih, nah ini akan memilih yang tadi dikategorikan sebagai lokasi utama. Bagaimana meng-save? Ya, seperti yang tadi, kita tekan saja tombol save. Selesai. Ya, ngedit, save, dan delete sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya mau diedit lagi, tinggal tekan tombol edit, kemudian klik 2 kali, klik. Nah, sehingga keluarlah sel dalam kondisi siap edit gitu ya. Kalau mau delete juga sama, di sebelah kanan ada icon tong sampah, bisa tinggal diklik nanti langsung hilang. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Untuk menyimpan, tekan tombol save. Jadi begitu terus ya. Edit, save. Nah, kita berikutnya lanjut ke isian luaran gitu ya. Luaran ini ada dua. Ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Bedanya hanya saja ini. Luaran wajib itu sesuai dengan yang dijanjikan oleh Bapak Ibu ketika call for proposal, sehingga itemnya tidak bisa ditambahkan gitu ya. Karena kita hanya menagih sesuai janji saja. Tapi untuk luaran tambahan, Bapak Ibu bisa leluasa menambahkan item-item baru gitu ya, item luaran baru gitu ya. Karena namanya juga tambahan, lebih banyak ya alhamdulillah. Kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa juga. Yang penting yang wajib gitu ya, yang wajibnya sudah terpenuhi. Nah, kita mulai dulu dari yang wajib. Yang wajib ini akan ditampilkan item-item apa saja ya, tentunya sesuai janji Bapak Ibu di call for paper. Untuk melaporkannya, sebentar sebelum melaporkannya kita mau lihat dulu di tampilan ini ada beberapa dalam tanda kutip ya, ada statistik gitu ya. Jadi misalnya nih di call for paper Bapak Ibu menjanjikan ada satu paper Q1 misalnya, nah itu kategorinya karya tulis di sini istilahnya. Di sini ada satu, kemudian terlapornya 0. Ini artinya memang belum ada yang dilaporkan gitu ya. Ini sekarang kita akan laporkan. Jadi 0 terlapornya. Terverifikasi itu yang sudah dilaporkan dan diverifikasi. Itu yang verifikasi nanti di internal kami. Jadi ini pun masih 0. Nah, kalau yang terlapor jumlahnya masih lebih kecil daripada target, ini warnanya akan merah. Tapi sekali dia sudah minimal sama dengan yang ditargetkan, dia warnanya akan hijau. Ya, kita coba untuk melaporkan. Nah, untuk laporkan luaran, Bapak Ibu tinggal klik, saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu klik di tombol laporkan luaran di tiap baris item luaran yang dijanjikan gitu ya. Laporkan luaran, kemudian tekan tombol create. Nah, kemudian di sini langsung terisi isian beberapa hal ya. Pertama, namanya karena karya tulis, pertama yang ditanyakan ada judul, misalnya kita tulis aja judul tes.
seluruh penulisnya Bapak Ibu ditulis saja, misalnya nama-namanya, nama autornya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu diminta untuk men-tagging gitu ya, menandai mana di antara seluruh penulis ini yang merupakan dosen ITB gitu ya, untuk memudahkan kita nanti mengidentifikasinya. Misalnya dari nama penulis ini ada Pak Adi dan ada Pak Budi itu ya. Ini contoh aja. Nah, seperti ini. Kemudian penerbitnya siapa? Misalnya Elsevier. Yang lain-lainnya ada yang sifatnya opsional gitu ya. Misalnya apakah ini proceeding, kalau proceeding ditulis nama konferensinya apa, kalau tidak jurnal ya udah dikosongkan saja. Kemudian statusnya, defaultnya statusnya mungkin masih draft ya ketika di tahun ini gitu ya. Tapi mungkin beberapa sudah beruntung sudah publish gitu ya. Jadi statusnya ada yang masih draft, oke, udah submit alhamdulillah, review alhamdulillah, publish lebih mantep lagi gitu ya. Nah hanya saja kalau publish nanti ada isian yang jadi wajib gitu ya, karena namanya publish ya harus tahu tanggal terbitnya kapan gitu ya. Misalnya kita terbitnya tahun 2021 bulan Juni tanggal 10 misalnya, ini anggap aja sebenarnya. Kemudian link buktinya di mana, nanti Bapak Ibu bisa copy pastekan saja link dari papernya gitu ya. Misalnya ini contoh aja, HTTPS Scopus, jangan Scopus deh, misalnya jurnal, misalnya diterbitkannya di jurnalnya ITB gitu ya, apalah seperti itu kira-kira. Nah kemudian kalau sudah semua kita tekan tombol save. Nah ini masih ini nih, masih ditanyakan file buktinya mana gitu ya, karena ternyata wajib file bukti itu. Jadi kalaupun mana statusnya masih draft pun masih nggak apa-apa gitu. Jadi artinya kalau draft, Bapak Ibu tinggal upload saja draft manuskripnya gitu ya ke sistem MyPPM ini, gitu ya, di save. Dah, sudah lapor. Kalau kita balik lagi ke halaman sebelumnya, ke halaman utama dari project Bapak Ibu, klik di sini. Jadi ini ada pad-nya ya, kita klik pad-nya, balik lagi. Ya, balik lagi nah ke halaman ini. Sekarang ini statusnya sudah hijau. Ya, sudah hijau artinya ya sudah terpenuhi lah targetnya. Gitu ya. Kalau 2 bagaimana Pak? Ya lebih bagus lagi. 3 lebih bagus lagi. Gitu ya. Kira-kira seperti itu cara pengisiannya. Nah, khusus untuk karya tulis itu kan di antaranya paper ya, paper untuk keluaran jenisnya karya tulis, terutama yang paper Scopus, kita permudah dengan Bapak Ibu tidak usah entrykan ulang seperti tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan di sebelah kanan ada tombol cek Scopus. Nah ini kalau diklik itu akan keluar suggestion daftar paper dari milik Bapak atau salah satu anggota di tim Bapak gitu ya. Makanya kita tadi perlu sekali mengidentifikasi anggota tim dengan presisi itu diantaranya nanti supaya menarik data paper Scopus ya terutama ya saat ini yang sudah ada apa gitu. Nah data yang ditampilkan ini adalah data paper yang diterbitkan di tahun ini dan di tahun depannya gitu. Karena kebetulan untuk Scopus itu sangat memungkinkan data paper yang baru publish tahun depan sudah terindeks di tahun ini. Itu sering itu kejadian. Tapi kalau ke belakangnya tidak bisa ditampilkan di sini karena kan logikanya proyeknya saja baru dijalankan tahun ini begitu ya. Ya logikanya tidak mungkin bisa publish sebelum tahun ini. Jadi sudah difilter paper-paper yang publish tahun ini dan tahun depan. Dan paper-paper yang ditulis oleh Bapak atau Ibu sebagai pengampu dari proyek ini atau salah satu orang yang ada di dalam tim Bapak gitu ya. Nah, dalam hal ini kita lihat dulu komposisinya. Di sini ceritanya PIC yang sedang mengentry adalah Pak Brian Yuliarto dan anggotanya adalah misalnya ini ya, ada Pak Joko Santoso dan Pak Grand Prix gitu ya. Nah, maka ketika kita tekan tombol cek Scopus, keluarlah paper-paper yang ditulis oleh bapak-bapak tadi gitu ya. Nah, dari sekian paper ini tentunya tidak semuanya relevan ya. Mungkin ada paper yang dihasilkan dari proyek lain gitu ya.
kita pilih saja Bapak Ibu yang kira-kira relevan yang memang terkait dengan project ini. Misalnya untuk project ini hanya project yang hanya paper yang ini, yang self-tempted, fabricated, bla 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 gitu ya. Yang ininya kebetulan tidak relevan dengan project ini. Ini bisa dibuang saja, tekan tombol tong sampah, kemudian tekan tombol klaim sebagai luaran, gitu ya. Nah, dengan menekan tombol seperti itu langsung sebetulnya sama dengan yang tadi. Itu menggantikan effort kita untuk mengentry secara manual. Kita lihat di sini terlapornya menjadi 2, dan kalau Bapak Ibu lihat datanya, itu dalam tanda kutip sudah dientrikan ya, yang tadi. Sudah dientrikan oleh sistem, data dikopikan data yang tadi dari database Scopus tadi. Jadi judulnya sudah terisi, data seluruh author sudah terisi, tagging penulisnya juga sudah terisi, dan lain sebagainya. Jadi menghemat waktu Bapak Ibu untuk mengentry. Kalau karya luarannya kebetulan dalam bentuk paper Scopus gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk yang luaran wajib. Bagaimana dengan luaran yang lain? Nah, kita lihat saja di sebelahnya ya, di luaran tambahan. Nah, di luaran tambahan ini kita bebas menambahkan luaran-luaran lain yang tidak kita janjikan pada saat call for paper gitu ya. Dan bentuknya pun lebih beragam ya. Ini contoh tadi karya tulis kan sudah kita lihat ya. Sudah kita lihat cara mengisinya seperti apa gitu ya. Dan ini dilihat di sini tidak ada double claim ini. Jadi kalau sudah diklaim sebagai luaran wajib tidak akan muncul di luaran tambahan. Tapi memang saat ini masih memungkinkan double claim lintas project. Artinya bisa saja satu paper diklaim 2 kali gitu ya. Di proyek saya diklaim sebagai luaran, di proyek orang lain juga diklaim sebagai luaran. Sekarang ini masih tidak apa-apa. Selama memang tim penulisnya memang beririsan dengan tim pelaksana dari proyek yang bersangkutan. Nah, kita lihat juga isian yang karya luaran jenisnya haki, hak atas karya intelektual. Nah, isiannya sedikit berbeda gitu ya dengan yang tadi karya tulis. Karya tulis itu luas sekali kategorinya, ya. Jadi kalau ini karya tulis itu bisa apapun yang bentuknya tulisannya, bisa paper, bisa proceeding, bisa policy paper, draft kebijakan, bisa laporan akhir, bisa laporan kegiatan, pokoknya semua yang jenisnya paper itu masuknya ke karya tulis. Bahkan poster pun masuk kategorinya ini, karya tulis. Nah, kalau haki ini agak sedikit berbeda, ini kategorinya mungkin hanya masuk seperti paten, kemudian merek, kemudian apalagi yang biasa ada di kantor haki lah ya kira-kira. Nah, ini isiannya sedikit berbeda antara satu jenis luaran dan yang lain, nanti Bangga bisa dilihat saja. Misalnya untuk haki itu ada judul, nama dari seluruh inventor, dosen-dosennya di tagging, yang jadi inventornya siapa aja, kemudian kode registrasi dan tanggal registrasi. Kalau kebetulan untuk hakinya sudah granted, karena di haki itu ada 2 status ya, hanya sekedar terdaftar dan satu lagi sudah granted gitu ya, itu mangga bisa diisikan. Dan di semua jenis isian luaran, file bukti itu wajib ada. Gitu. File bukti itu apa? Ya apapun yang relevan untuk membuktikan bahwa klaim luaran Bapak Ibu itu benar adanya. Jadi untuk membantu nanti kita di tahap verifikasi. Itu ya. Kita lihat yang itu haki. Kita balik lagi untuk karya seni arsitektur, itu juga agak sedikit berbeda. Walaupun ada kesamaannya, ada judul, ada seluruh penciptanya siapa, dosen yang pencipta siapa, ditayangkan di pameran atau oleh kurator siapa, lokasi atau galerinya di mana, dan lain sebagainya. Sama ya, ini juga file bukti wajib. Kemudian ada juga yang jenisnya produk gitu ya. Produk ini isiannya juga sedikit berbeda. Ini ada nama produknya apa, dipasarkan oleh siapa, kode standarisasinya kalau Bapak Ibu sudah dapat SNI gitu ya. Kemudian lembaga standarisasinya siapa. Ini baru-baru terisi kalau kodenya sudah masuk gitu ya. Jadi kalau udah diisi, nah ini baru-baru muncul gitu ya, lembaga penstandarnya siapa, tanggal terstandarnya kapan juga nanti bisa dimasukkan. Kalau kebetulan juga sudah tersertifikasi, bisa diklik di sini, diisi di sini. Sertifikasi itu maksudnya mungkin dari entah sertifikasi ISO atau sertifikasi dari asosiasi di industrinya. Biasanya suka ada tuh sertifikasi dari kualitas produk gitu ya. Maka ini bisa di-scan. Lagi-lagi file bukti itu juga wajib gitu ya. File buktinya bisa sertifikatnya di-scan atau apa deh yang membantu kita untuk membuktikan bahwa klaim ini benar adanya.
Kemudian ya, itu isian tentang produk ya. Kita balik lagi ke halaman utama, ada isian tentang kegiatan. Nah, ini juga memungkinkan luaran yang bentuknya adalah aktivitas gitu ya. Aktivitas itu apa? Ya macam-macam, bisa Bapak Ibu membuat penyuluhan, Bapak Ibu membuat vaksinasi gratis, misalnya apapun yang sifatnya event atau kegiatan itu bisa diisikan di sini. Isiannya berbeda sedikit. Di sini nama judul kegiatannya apa, mulai tanggal berapa sampai kapan, lokasinya di mana, berapa jumlah pesertanya, dan again file buktinya ya, bisa foto atau apapun lah ya untuk membuktikan klaim ini. Kemudian ada penghargaan. Nah, siapa tahu dari PPM Bapak Ibu memang menghasilkan penghargaan gitu ya, baik itu nasional atau internasional. Kita lihat isiannya. Nah, untuk penghargaan ini pertama nama penghargaannya apa, tanggal penghargaannya kapan. Kalau memang ada tanggal masa berlakunya bisa dituliskan sampai kapan tanggal kedaluarsanya. Kemudian apakah ini suatu kompetisi? Kalau iya, sebutkan nama kompetisinya apa, ajangnya apa gitu ya. Penyelenggaranya siapa yang memberikan awardingnya, kemudian tingkatnya. Di sini hanya ada 3 ya, lokal, nasional, internasional. Lokal itu berarti di internal ITB, nasional ya se-Indonesia, internasional ya berarti seluruh dunia gitu ya, cakupan dari kompetisinya misalnya. Again ya, file bukti juga ini wajib gitu ya. Kemudian lanjut ke isian TRL gitu ya, Technology Readiness Level. Atau kita suka dikenal dengan TKT gitu ya, tingkat kematangan teknologi. Ini isiannya juga agak mirip tapi agak berbeda sedikit. Ada judul, kemudian level TRL-nya berapa, dari 1 sampai 8 ya kalau tidak salah. Kemudian kapan tanggal asesmen dari TRL-nya dilakukan, lembaga penilainya siapa. Mungkin di ITB ini LPIK ya, setahu saya eksklusifnya. Tapi mungkin ada yang lain, mangga dituliskan saja. Lanjut ke jenis yang lain adalah startup. Jadi kalau PPM Bapak Ibu menghasilkan startup baru gitu ya, itu luar biasa gitu ya kalau ada, mangga dituliskan saja gitu ya. Nama startupnya apa, kapan, nomor akta pendiriannya, ini nomor legal ya, nomor biasanya di notaris kan dapat ya penomoran ini. Kemudian tanggal pendiriannya kapan, NPWP jika ada, karena belum tentu semuanya yang startup sudah mempunyai NPWP. Kemudian bidang usahanya, misalnya di IT atau di renewable energy dan lain sebagainya, silakan diisi. Again, file bukti juga perlu diisi. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, ada banyak jenis variasi luaran yang bisa Bapak Ibu isi. Variasi jenis ini mengacu pada jenis laporan yang biasa diminta ke kita ya, baik dari Simlitabmas atau pemeringkatan perguruan tinggi dari IKU-nya Dikti dan lain sebagainya. Ini sudah disarikan setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 jenis luaran. Nanti kalau ada luaran yang sifatnya dalam tanda kutip turunan gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi ya, ini luaran di sini nggak ada ya. Misalnya nanti ada luaran jenisnya paper Q1, itu sebetulnya esensinya adalah karya tulis. Nanti isiannya pun sama dengan karya tulis. Itu hanya istilahnya turunan lah, jenis luaran turunan. Tapi yang jenis luaran utamanya kira-kira ada 8 ini ya. Karya tulis, haki, karya seni, produk, kegiatan, penghargaan, prototip, dan startup. Sama juga seperti di luaran wajib, ada statistiknya. Ini yang ditarget berapa. Ya walaupun biasanya sih kalau tambahan nggak ada target ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada target, nanti Bapak Ibu tinggal di set aja ininya 0 gitu ya targetnya. Kemudian yang terlapor itu sesuai yang Bapak Ibu entrikan. Yang terverifikasi yang nanti kita verifikasi ya setelah Bapak Ibu lapor. Kalau warnanya merah ya artinya tidak tercapai gitu ya dengan yang dituliskan. Jika memang tidak ada bisa dideletkan aja nanti si lainnya ya. Kalau memang memang salah entry atau bagaimana gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada, untuk yang luaran tambahan ini tidak ada konsekuensi apa-apa karena nama juga luaran tambahan gitu ya. Ada alhamdulillah, kalau nggak ada juga tidak apa-apa. Tapi yang perlu Bapak pastikan adalah yang luaran wajib, pastikan ininya sudah tercapai gitu, atau warnanya menjadi hijau. Nah, demikian Bapak Ibu kira-kira variasi entrian yang ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan for cara pengentriannya hampir-hampir sama. Mungkin ada sedikit perbedaan jumlah kelengkapan datanya aja ya dari satu entrian ke entrian lain.
last but not least, yang terakhir adalah isian tentang Prima 2001. Jadi sudah menjadi agenda rutin di ITB setiap akhir tahun, biasanya kira-kira bulan Desember minggu terakhir gitu ya, kita mengadakan pameran terkait PPM ya. Disingkat jadinya Prima, Pameran Riset Inovasi dan Pengabdian Masyarakat. Untuk 2021 ini pengumpulan materi pamerannya dilakukan di aplikasi MyPPM, caranya sama seperti tadi. Tinggal upload saja file posternya. Jadi tinggal di sini diklik, Bapak Ibu pilih file posternya yang mana misalnya. Kemudian kalau ada video juga bisa diupload di sini kalau memang ada file videonya. Atau kalau misalnya besar sekali file videonya bisa tinggal dituliskan saja link videonya di bawah ini. Kemudian tekan tombol save. Sudah selesai. Jadi itu saja Bapak Ibu. Barangkali ada yang ditanyakan bisa nanti hubungi kami di siswa.lppm@office.itb.ac.id atau nanti bisa kontak di LPPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.